cerita sedikit bagaimana peristiwa di mana rumah jamurmu yang pertama yang kamu bangun dengan utang 100 juta itu tiba-tiba lenyap begitu saja gara-gara banjir. Apa yang terjadi? Waktu itu kan modalnya lumayan terbatas untuk membuat sebuah bangunan yang ideal gitu. Nah, jadi bangunannya itu kan pakai bambu. Bambunya itu kan dibagi dua. Harusnya satu bambu utuh, bulat. Menghemat, jadi kamu belah dua. Menghemat, bagi dua. Dan posisi tanahnya itu waktu itu di bawah. Ini kan atas, terus ini di bawah, bangunnya itu di bawah ini. Iya. Dan waktu itu saluran air mampet. Tiba-tiba hujan deras, terus-terusan deras. Pas di dalam kok air terus-terusan naik gitu kan sampai sepaha. Tiba-tiba kedengeran suara bambu. Bambu mau rubuh. Wah, langsung saya Padahal Krit, gitu kan. kamu sama saudara-saudara di bawah situ. Ya lagi di bawah lagi metik kelihatan juga bambu mulai miring, lari kita keluar. Lari keluar. Lari keluar, pas di luar udah langsung udah miring semua itu. Ambruk. Ambruk, Terus hancur semuanya, bibit hancur. bisnis gagal. Waktu itu kerugian lumayan besar sekitar 50 juta. Bagaimana caramu bangkit kembali dari kebangkrutan ya? Yang ada di pikiran saya kan ketika ngelihat bangunan rubuh, waduh ini udah rugi. Rugi bisa terhitung waktu itu seketika. Ini 50 juta nih, bibit 50 juta bangunan, 20 juta, 70 juta. Udah mau hutang, tambah rugi lagi kan. Ya udah, karena sudah tanggung kan, udah nyebur lah. Udah nyebur di situ, saya coba cari-cari cari-cari pinjaman lagi. Cari-cari pinjaman lagi, bangun Karena lagi. kamu sebelumnya juga pernah ketipu kayaknya ya, dari Ya. medianya ya, Betul, ditipu orang. betul. Jadi kerugian 2 kali nih, Dua kali ketipu lipat dan sebenarnya. kemudian banjir. Iya. Oke, terus bangkitnya gimana? Saya pinjam uang lagi ke teman-teman, cari lagi teman-teman. Ada yang masih mau minjemin? Sampai semua list kontak daftar kontak teman di HP itu udah dihubungin semua lah. Udah dihubungin semua, minjem ke teman-teman, terus ya udah alhamdulillah ada yang ngasih minjem, bangun lagi kumbungnya, bangunannya dibangun lagi, coba belajar bikin sendiri bibitnya karena kan waktu itu ditipu, hasilnya jelek. Nah, alhamdulillah karena saya sekolah waktu itu di Politeknik jurusan Teknik Listrik Elektro. Saya baca-baca referensi tentang jamur gimana bibit itu supaya bagus kan harus disterilisasi dan sebagainya. Sterilisasi. Iya, ya, disterilkan dari Suhunya bakteri-bakteri. ya? Iya, suhunya harus berapa, tekanannya harus berapa. Saya dibantu sama dosen saya, Pak Yusuf namanya. Di Politeknik? Iya, dari Politeknik. Oke, Karena dibantu kita apa? kan sering komunikasi. Nah, bikin alat untuk sterilisasi, tapi otomatis semuanya. Jadi ketika suhu sekian tercapai. Jadi suhunya bisa dijaga gitu Iya, ya? dijaga tetap Dengan konstan. alat yang diciptakan? Iya, betul. Oh, jadi ilmu yang kamu pelajari di Politeknik ternyata berguna juga ya? Berguna. Berguna. Oke. Nah, singkat kata dulu katanya nyewa atau pakai tanah di dekat rumah. Iya. Sekarang udah punya tanah sendiri. Sekarang alhamdulillah sudah ada tanah sendiri. Berapa luas itu? Itu nggak luas sih, sekitar 2000-an meter. Oke. Nah, berapa banyak jamur yang dihasilkan? Satu bulan itu bisa sekitar 6 ton sampai 7 ton. 6 ton Iya. jamur. Tadi lihat-lihat kamu merintis sekolah alam. Apa itu? Awalnya kita kan bergerak dari Eco Village namanya. Jadi peduli terhadap lingkungan. Nah, melihat kondisi masyarakat sekitar kan perekonomiannya kurang. Kalau dari pekerjaan kebanyakan jadi buruh tani. Sedangkan untuk buruh tani itu sendiri kan penghasilannya kurang mencukupi lah untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, saya sama Pak Heri menggagas sekolah alam di mana kita melatih petani-petani untuk mempunyai bisnis sendiri. Nah, salah satunya jamur ini. Selain jamur kan saya juga ada melatih bisnis-bisnis lain seperti peternakan gitu. Orang tua ada? Ada bapak sama istri juga ada. Oh, bapak dan istri boleh berdiri, kita perkenalkan. Iya. Oke. Iya. Katanya bahkan orang-orang sudah mulai
belajar atau melakukan studi banding di tempatmu ya? Yang belajar itu ya dari perusahaan-perusahaan juga ada. Ada dari beberapa negara gitu datang orang-orang? Ada dari Asia Tenggara datang Ngapain? belajar apa bagaimana memberdayakan lingkungan masyarakat, terutama dengan budidaya jamur itu bagaimana gitu. Lalu sebenarnya apa sih cita-cita yang kamu ingin wujudkan, Taufik, ke depan? Cita-cita yang paling utama jelas saya ingin menaikkan derajat orang tua dan keluarga dari awal itu. Kemudian karena saya juga sadar kalau kondisi saya sangat sederhana dan melihat orang-orang di sekitar juga sama dengan saya ingin membangun desa saya gitu. Oke, terima kasih dulu. Iya, sampai ketemu lagi. Sukses selalu. Iya. Berikutnya saya ingin mengundang anak muda yang luar biasa juga. Dan anak muda lulusan Politeknik. Siapa namanya? Agur Yake Mulia. Yang saya undang anak muda yang datang apa ini? Ngomongnya gimana? Hey. Oh, bisa di... Oh, iya. Ini serius ini. Mana Agur? Oh, ini tuh orangnya. Aduh. Jadi kamu Agur? Iya, Ini? itu bonekanya. Oh iya tahu Agur. Agur terima kasih. Silakan duduk. Baik, Agur, apa hubungan kamu dengan robot ini ya? Robot ini teman karib saya. Jadi dia menemani saya dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 Iya. SD. Bang. Jadi ibu bapakmu kemana? Ibu bapak saya yang mendanai saya. Oh yang mendanai. Iya, bikin robot ini. Nah umurmu sendiri berapa sekarang? 22. 22 tahun. Oke. Emangnya kamu lulusan sekolah apa? Dari Lulusan Politeknik. Politeknik. Mekatronika Sadarma. Baru lulus kemarin bulan Agustus tahun 2017. Baru lulus. Ya. Pekerjaan sekarang apa? Saya akan memberi ilmu kepada anak-anak dari TK besar sampai anak-anak SMA. Itu ilmu tentang robotika ini. Oke, di mana itu? Di Klaten tempatnya. Dan yang menarik nanti kita akan melihat peragaan robot ya, yang lucu menurut saya. Kita ikuti terus Kick Andy.